miss call lagi? Kok nggak kasih tahu ibu sih kalau ibu Rohana nelpon? Kalau ibu pulangnya kemalaman makan mie rebus ya. Di sini ada Raya dan Ibu Diana. Gimana Raya dan Ibu kabarnya hari ini? Aku alhamdulillah baik ya, kita baik. Gimana perjalanan dari rumah ke sini? Aman gak nih? Aman banget ya Bu. Seru ya? Aman banget, seru banget karena melihat Jakarta tuh biasalah macetnya itu loh. Nah ini dia nih, akhir-akhir ini Jakarta lagi crowded banget nih di jalanan ya. Tapi di sini kita nggak akan ngebahas Jakarta yang lagi crowded. Di sini kita akan sharing tipis-tipis sama Raya dengan suksesnya yang udah keren banget nih di umurnya yang masih muda banget. BTW kamu umurnya masih muda kan? Kebetulan aku 24 tahun Kak. Sumpah? Yes. Aku kira kamu masih 17 tahu. Bisa banget nih. Nah, Raya ini teman-teman semua, Raya ini merupakan sosok yang luar biasa. Dia adalah diplomat muda yang bentar lagi akan pergi ke Jepang, ya kan? Yes, betul. Aku kebetulan bulan depan itu ke Jepang. Oh iya, gimana nih? Apa aja yang udah kamu siapin sejauh ini? Sejauh ini banyak yang harus aku persiapkan dan sebetulnya aku deg-degan banget nih Kak. Karena takut ada yang miss gitu kan. Dan aku udah mulai persiapan mulai dari dokumen, terus juga aku mulai menjaga mentalku, bahkan aku udah start untuk belajar bahasa Jepang. Untungnya juga di proses yang aku jalanin itu selalu ada support dari ibu. Wow, keren banget. Seru sekali Ibu selalu menemani Raya ya dari masa-masa Raya. Tapi mungkin Raya boleh gak sih berbagi cerita-cerita nih kesuksesan Raya dari dulu sampai sekarang. Apa sih yang udah Raya lakuin sampai sejauh ini gitu? Tentunya ini perjalanan yang sangat panjang karena di proses-proses yang aku lalui juga bukanlah suatu hal yang mudah ya Kak. Apalagi melihat dari latar belakang keluarga kami yang kurang mampu ya Kak. Rai, bantuin ibu nyuci ya. Dikit aja. Kamu kan ujian, besok belajar aja. Siapa ya? Siapa sih? Aduh. Halo, assalamualaikum Bu. Bu Rohana. Iya Bu. Ya sebentar lagi Bu. Iya Bu, ini lagi ngerjain punya Bu Tina Bu. Ya, assalamualaikum. Kebiasaan nih anaknya Bu Tina. Selalu begini. Bukannya direndam dulu kek, malah langsung dikasih kayak gini. Aduh, masuk aja Rai. Belajar aja kamu. Widih, lagi sibuk nih Tante Diana. Dilihat-lihat banyak kitchen hari ini. Bisa kan? Nasi Padang buat makan siang. Nasi Padang nenek moyang usur. Nih, beli nasi nih. Lauknya nih. Mau nggak lu? Buset, ekstrim bener jokesnya Tante Diana. Bu, boleh pinjam HP-nya nggak? Buat cari bahan materi buat ulangan besok. Apa sih Raya? Pinjam HP terus. Nanti buat gambar-gambar lagi. Ray, mau pakai HP kakak aja nggak? Ih, jangan Sur. HP lu kan banyak video-video mesumnya Sur. Ntar anak gua rusak lagi. Nih, Ray, pakai HP ibu aja. Nih, sana, masuk Ray. Makasih, Bu. Meskipun keadaan kami saat itu cukup sulit, kami tetap bertahan, kami tetap fight, dan kami tetap bahagia kok. Apalagi kami saling mengisi satu sama lain. Oh, gemes banget. Tapi ya Raya, namanya juga hidup. Ada yang di atas, ada yang di bawah kan. Nah kalau misalnya dari kisah kamu nih, ada gak sih hal yang emang menjadi titik paling rendah dalam hidup kamu? bicara tentang titik terendah, mungkin
ini jadi salah satu podcast pertama yang mendengarkan tentang ceritaku. Kok HP ibu buat main-main sih? Ini kan buat ibu kerja. Tuh kan, Ibu Rohana nelpon. Kok nggak kasih tahu ibu kalau Ibu Rohana nelpon? Kalau ibu kemalaman makan sendiri, ada mie rebus di dapur. Paling ibu ada yang ketinggalan. Loh, ngapain di sini, Kak? Raya, sudah makan belum, Nak? Raya, kamu kenapa, Raya? Kamu kenapa, Raya? Kita ibu kenapa, Raya? Lanjutin dong gambarnya. HP-nya udah dibawa ibu, Kak. Nggak apa-apa, aku temenin biar nggak salah. Duh, Rai, kalau ngedenger kisah kamu yang tadi kamu udah ceritain, jujur bikin aku sedih banget, kena di aku. Tapi yang bikin aku salut banget sama kamu, apakah kamu bisa ngelupain semua itu sampai kamu tuh sekarang tuh udah sesukses ini? Bicara tentang melupakan, pastinya karena ini adalah suatu hal yang berat dan menyakiti diriku. Pastinya aku gak akan lupa, karena itu jadi salah satu luka yang cukup dalam untuk diriku. Cuman perlahan-lahan aku belajar untuk keluar dari ruang yang membuat aku takut. Aku mulai mencoba untuk gak stuck di perasaan itu aja sih, Kak. Luar biasa banget ya teman-teman semua, karena kayak dari cerita yang udah kamu bagi ke kita semua, aku ngerasa aku belum tentu bisa gitu loh sekuat kamu, dan mungkin teman-teman di luar sana juga belum tentu bisa sekuat Raya. Pada saat itu apakah kamu pergi ke pihak yang berwenang? Apakah kamu pergi ke psikiater? Enggak. Terus gimana Raya cara kamu pada saat itu? Aku memilih memaafkan. Ibu! Rai, maafin ibu ya. Tadi ibu emosi. Ibu mana sih, Rai? Yang gak sakit kalau ngeliat anaknya disakitin. Iya, Bu. Raya paham. Tapi kalau ibu mukul Kak Surya, ini nanti ibu dilaporin polisi, terus masuk penjara. Terus Raya sendirian di sini, Bu. Mulai besok, ibu akan bawa ke ranah hukum. Bu, Raya pengen deh lihat dunia luar seperti apa. Apa ada orang-orang di luar sana seperti kayak Kak Surya? Ya ada dong, Rai. Tapi seiring berjalan, ibu kan semakin tua, Rai. Nggak bisa ikut Raya keliling dunia. Pokoknya ibu harus ikut. Raya nggak mau sendirian di sini. Raya nggak bakal sendirian lagi. Setelah memaafkan, pasti hal-hal baik lainnya akan muncul setelah itu. Karena ketika masalah datang menghampiri, memaafkan itu menjadi proses penting untuk berdamai. Pertanyaannya, apakah berdamainya dengan masalah? Bukan, melainkan berdamai dengan diri sendiri. Dan apakah ketika proses berdamai dengan diri sendiri itu sudah selesai,
Tentu tidak, karena terakhir adalah setelahnya. Kita bisa memilih jalan yang kita mau. Apakah itu tidur kembali, ataukah kita bangkit dan jalan lagi? Dan kalau ditanya saya maunya apa, saya tidak mau jalan ke depan, tapi saya mau berlari ke depan. Wow, luar biasa banget gak sih teman-teman semua? Ini bakalan jadi episode yang paling spesial sih di podcast kita, karena ini juga kan pertama kali kamu berbagi kisah kamu sejauh ini kan Rai di podcast. Ini mungkin bisa jadi bahan pembelajaran juga buat teman-teman di luar sana. Mungkin bisa menjadi kisah yang inspiratif juga buat teman-teman di luar sana. Yes, dan tidak lupa ada satu sosok kecil yang selalu menemaniku dari kecil. Oh iya, siapa? Dan ini dia, Praba.